Halo Sobat CLSD, apakah kalian ingat tentang photo voice? Ya, benar sekali. Photo voice merupakan salah satu teknik pengambilan data penelitian yang menggunakan foto, biasanya digunakan dalam riset kualitatif. Nah, lebih lengkapnya kalian bisa akses video seri 1 dan seri 2 kelas kompre tentang photo voice ya. Seperti yang telah disampaikan di kedua video tersebut, photo voice bisa diterapkan di setting pendidikan maupun komunitas. Kali ini kita lihat yuk bagaimana ya penerapan photo voice di setting komunitas masyarakat. Saya Reti Tiomina dari Pusat Pelayanan Psikologi Kemuning Kembar memiliki kesempatan mengikuti kelas kompre yang diadakan atau diselenggarakan oleh Center for Lifespan Development Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Khususnya kemarin saya berkesempatan untuk mempelajari metode photo voice. Dalam proses pelatihan tersebut, di dalam kelas kami mendapatkan materi, kemudian kami juga berproses untuk praktek dan tanya jawab, dan diharapkan kami memberikan rencana aksi atau membuat rencana aksi, dan saya memilih penelitian mengeksplorasi persepsi anak dengan disabilitas intelektual dalam kelompok teman sebaya atau peer group untuk memahami pengalaman belajar mereka di dalam kelas. Partisipan-partisipan ini sudah berkelompok, mereka dikumpulkan menjadi kelompok pendampingan belajar sosial yang kami dampingi, belajar untuk bisa terampil dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk kemampuan-kemampuan akademik, juga kemandirian. Kelompok ini memang ditujukan atau bertujuan untuk mengasah kemampuan mereka untuk mampu berdaya secara pribadi dan juga kelompok, dan tampaknya mereka sudah cukup terbangun dinamikanya, dan menurut saya salah satu hal yang penting untuk memberdayakan kelompok ini adalah bagaimana untuk mengasah mereka mampu membaca situasi sosial dengan segala keunikan mereka. Dan menurut saya lagi metode photo voice ini dapat membantu mereka untuk bisa dengan konkret berpendapat, kemudian mengekspresikan diri dan didengarkan, sehingga ada usaha-usaha pribadi atau usaha diri sendiri dan lingkungan yang saling berinteraksi sehingga membantu proses belajar mereka. Bermula dari pengamatan saya terhadap salah satu anak dengan disabilitas intelektual ringan yang kami dampingi di sebuah program di Kemuning Kembar, yang mengalami kesulitan sebenarnya awalnya mengikuti kelas dan menunjukkan kecemasan-kecemasan ketika mengikuti pelajaran-pelajaran. Kemudian saya melihat teman-teman di dalam kelas berupaya untuk membantu anak tersebut, tetapi mungkin belum efektif gitu. Dari sana saya coba untuk membahasakan apa yang mereka sebenarnya harapkan atau inginkan, seperti itu. Ternyata mereka juga ingin membantu teman-temannya untuk bisa berani atau belajar di dalam kelas, tapi kemudian saya bertanya sejauh mana sih mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dengan keterbatasan mereka. Dari sana saya mencoba untuk merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu makna belajar akademik di dalam kelas bagi anak intelektual disabilitas, dan apa sih persepsi mereka mengenai teman-teman sebaya mereka yang belajar di dalam kelas. Prosedur penelitian secara umum ada beberapa hal yang kami lakukan sebelumnya, karena mereka memiliki hal-hal yang mungkin tidak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka perlu penjelasan yang lebih konkret, jelas, bertahap, dan dengan bantuan gambar. Sehingga di awal sebelum penelitian kami lakukan, kami melakukan pemberian tools atau cerita sosial kepada mereka untuk menggambarkan sebenarnya apa yang akan mereka lakukan nanti ketika penelitian atau pengambilan data dilakukan. Saya memberikan foto untuk memberi kesempatan mereka tahu bahwa mereka bisa berpendapat untuk menceritakan apa yang mereka lihat melalui foto. Kemudian menjelaskan secara bertahap instruksi yang akan mereka lakukan, mengambil foto yang mereka harapkan, kemudian dalam fokus group discussion sederhana mereka menceritakan foto tersebut.
Apa yang saya dapatkan atau kami dapatkan di dalam penelitian tersebut kelihatannya sangat membantu sebenarnya gambaran tentang apa yang mereka alami di dalam proses belajar tersebut dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk membantu mereka selanjutnya. Yang pertama, kami mendapatkan bahwa mereka sebenarnya mampu melakukan pengamatan pada diri sendiri dan juga pada teman sebaya mereka. Yang awalnya mungkin kita berpikir mungkin mereka kesulitan untuk mengidentifikasi, tapi dengan metode photo voice ini mereka mampu untuk melakukan pengamatan pada diri sendiri. Pengamatan diri sendiri ini saya rasa adalah salah satu yang paling penting ya di awal untuk mampu mengidentifikasi apa kesulitan-kesulitan mereka, apa yang mereka rasakan selama proses belajar tersebut, dan juga apa amatan mereka terhadap kelompok. Kemudian mereka juga menyebutkan sumber daya dukungan semacam apa atau bentuk apa yang mereka perlukan untuk pendampingan dalam kelas, kemudian strategi-strategi apa untuk memberdayakan diri mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang saya amati adalah pengalaman emosional selama proses tersebut. Mereka mampu untuk memahami bahwa mereka harus bertanya dengan cara yang baik. Mereka juga boleh menceritakan apa yang mereka rasakan. Tapi di satu sisi yang lain, mereka juga berani untuk menceritakan apa yang mereka rasakan selama proses tersebut. Dari penelitian atau hasil penelitian yang ditemukan atau dari hasil tersebut, kami mencoba untuk melakukan rencana tindak lanjut untuk juga melanjutkan proses penelitian tersebut adalah dengan membuat media suara atau papan cerita yang akan diisi oleh partisipan-partisipan selanjutnya dalam proses belajar, sehingga ada konsistensi terhadap proses yang dilakukan sebelumnya, sehingga mereka terus bisa melatih dan mengasah kemampuan mengamati, memberikan pendapat, dan menganalisis situasi sosial sesuai dengan cara mereka. Nah, gimana sobat? Semakin dapat ya gambaran tentang photo voice? Sekarang kita lihat yuk contoh yang lain. Halo, nama saya Kuku Basuki Rahmat. Saya dari Magister Psikologi UGM. Dalam penelitian saya yang bekerja sama dengan Center for Lifespan Development UGM, saya mengangkat tema tentang persepsi perempuan penyandang disabilitas usia dewasa di Yogyakarta terhadap seksualitas. Mengapa saya mengambil tema ini? Yang pertama karena seksualitas, khususnya tentang kesejahteraan seksual, itu masih sangat-sangat sulit diraih oleh penyandang disabilitas. Ada beberapa aspek yang membuat itu sangat-sangat sulit diraih. Yang pertama adalah tentang ketabuan. Seksual atau seksualitas itu masih hal yang tabu di negara kita untuk dibicarakan. Hal itu implikasinya adalah terhambatnya pendidikan seksual atau sulitnya pendidikan seksual itu disampaikan baik di ranah akademik di setiap jenjang ataupun di ranah non-akademik atau dalam pendidikan keluarga. Faktor yang kedua adalah bagaimana ketidaksetaraan gender. Perempuan pasti mempunyai hambatan yang lebih banyak daripada laki-laki dalam membicarakan tentang seksual, tentang stigma-stigma membicarakan tentang seksualitas dan lain sebagainya. Hal itu akan membuat perempuan akan kesulitan menyampaikan atau berdiskusi tentang seksualitas. Dan yang ketiga adalah penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi kultural, di mana mereka tidak mempunyai hak, atau setiap orang menganggap mereka tidak mempunyai hak terhadap seksualitas. Nah, hal itu dikuatkan oleh persepsi-persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas itu aseksual, sehingga dampak implikasinya adalah penyandang disabilitas tidak mempunyai banyak akses terhadap pendidikan seksual, layanan kesehatan seksual dan reproduksi, dan itu berjalan sampai dewasa. Metode yang saya ambil di sini adalah photo voice.
Mengapa saya mengambil metode photo voice? Karena metode photo voice saya anggap paling powerful membicarakan tentang hal-hal yang sulit digali atau sulit dibicarakan. Pertanyaan penelitian dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, bagaimana persepsi penyandang disabilitas fisik perempuan usia dewasa tentang seksualitas. Kita tahu bagaimana tadi pendidikan seksual dan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas itu sangat-sangat sulit untuk dibicarakan. Pastinya ini akan berimplikasi kepada bagaimana perempuan dewasa penyandang disabilitas fisik dalam mempersepsikan seksualitas. Dan yang kedua adalah bagaimana akses perempuan penyandang disabilitas terhadap pendidikan seksual dan layanan kesehatan dan reproduksi. Proses pengambilan data saya awali dengan mempresentasikan tentang apa itu photo voice. Jadi yang pertama saya memberikan penjelasan kepada perempuan dewasa penyandang disabilitas tentang apa itu photo voice dan bagaimana menggunakan media gambar ini untuk mempresentasikan atau merepresentasikan dari tema yang saya ambil. Dan yang kedua adalah saya menjelaskan secara singkat namun jelas tentang apa itu seksualitas. Jadi tugas dari partisipan adalah mengambil gambar yang merepresentasikan apa yang saya jelaskan pada tema penelitian ini. Hasil dari penelitian ini sangat-sangat merepresentasikan apa yang ingin diungkapkan atau disampaikan oleh partisipan. Pada partisipan pertama, beliau memotret tentang korset dan itu dikaitkan dengan kekhawatirannya terhadap kehidupan seksualitasnya. Sementara pada partisipan yang kedua, memotret interaksi antara perempuan penyandang disabilitas tuli dengan seorang pria, di mana di situ ada proses perdagangan. Di situ partisipan kedua ingin merepresentasikan tentang kesetaraan gender, di mana kesetaraan gender ini menjadi hal yang sangat-sangat diperlukan agar pengetahuan tentang seksualitas ini bisa disampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh siapapun, baik itu laki-laki atau perempuan. Kesan-kesan saya dalam menggunakan metode photo voice ini adalah bagaimana terjadinya interaksi antara partisipan dan saya sebagai peneliti dengan lebih fleksibel. Kita tidak hanya berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata, namun menggunakan media gambar atau foto yang diambil oleh partisipan. Hal ini akan sangat-sangat membantu baik bagi partisipan ataupun bagi saya peneliti dalam memahami apa yang partisipan rasakan, apa yang partisipan ingin sampaikan, yang itu sulit sekali disampaikan menggunakan kata-kata. Saya kira metode photo voice ini adalah metode yang sangat-sangat bagus dilakukan atau dipilih ketika proses wawancara atau proses dialog sulit dilakukan secara formal. Wah, menarik sekali ya penerapan photo voice dalam setting komunitas masyarakat ini. Kalau kamu, apakah tertarik mencoba?